Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimanakah kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, baik itu belajar pelajaran pendidikan agama Islam maupun belajar pada pelajaran yang lain. Untuk minggu ini, setelah kita minggu kemarin melakukan penilaian tengah semester, minggu ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang keempat itu untuk kelas 3 yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Untuk bagian yang pertama ini kita nanti akan membahas tentang tanggung jawab. Oke ya? Kita lanjutkan pembahasan tentang tanggung jawab. Sebelum kita membahas tentang tanggung jawab yang lebih jauh, mari kita menyanyi dulu tentang judulnya Perilaku Terpuji dengan menggunakan nada lagu Balonku. Yang balonku ada 5 itu. Tapi nanti menggunakan lagunya, liriknya seperti yang di bawah ini. Oke ya, sudah siap? Saya akan coba menyanyi, kemudian kalian bisa menirukan. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Oke, kira-kira bisa kalian menyanyi seperti itu dengan lagu nadanya. Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu tentang gambar. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar orang sedang ngapain? Ini adalah gambar orang yang sedang sholat. Betul. Gambar orang yang sedang sholat. Nah, anak sedang sholat. Nah, anak sedang sholat ini merupakan perwujudan tanggung jawab kepada Allah. Ya, nanti tentang tanggung jawab akan dibahas lebih lanjut. Ini masih gambar-gambar. Kemudian gambar sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab itu pengertiannya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang diperbuatnya. Jadi yang namanya tanggung jawab itu adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian bersedia menerima akibat dari apa yang diperbuatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Kemudian setiap orang itu harus memiliki sikap tanggung jawab. Ingat, setiap orang. Berarti termasuk kalian itu juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Kenapa kok semua orang harus bertanggung jawab? Dikarenakan agar tercipta kehidupan yang damai dan tentram. Kalau nanti semua itu sudah mau bertanggung jawab terhadap segala apa yang dikerjakannya, maka kehidupan di dunia ini nanti akan bisa menjadi damai dan tentram. Sangat indah sekali kalau semua orang mau bertanggung jawab. Selanjutnya, yaitu masih terkait dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini bersifat kodrati. Apa itu kodrati? Kodrati itu artinya bahwa setiap manusia, siapapun itu, akan dibebani rasa tanggung jawab yang besar. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, bahwa semua manusia termasuk kalian, termasuk saya, itu pasti akan dibebani oleh rasa tanggung jawab yang besar. Kemudian terkait dengan hadis Nabi, yang artinya adalah
setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maksud dari hadis ini apa? Maksud dari hadis ini adalah setiap dari kita itu pemimpin. Dan setiap pemimpin itu pasti dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Intinya setiap dari kita itu harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita perbuat. Makanya sebelum kita berbuat apapun itu harus kita pikirkan masak-masak terlebih dahulu. Karena ketika nanti perbuatan yang kita perbuat itu harus kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan jenis-jenis tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu tanggung jawab kepada Allah. Contohnya ini tadi ya. Seperti gambar di awal tadi, gambarnya anak sedang sholat, itu menunjukkan bahwa anak tersebut bertanggung jawab kepada Allah. Contohnya yaitu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini gambarnya, gambar orang yang sedang beribadah dengan khusyuk. Jadi ibadah itu kalau orang bertanggung jawab itu dengan khusyuk. Khusyuk itu tenang seperti itu. Jadi sholat itu tidak boleh sholat sambil ngelirik-lirikan. Mungkin sholat tidak sungguh-sungguh, itu tidak boleh. Karena kalau sholat kita tidak sungguh-sungguh berarti kita tidak bertanggung jawab kepada Allah. Kemudian jenis tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kira-kira gambar anak sedang mengapa? Ini ada dua anak. Ini sedang mengerjakan tugas alias sedang belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian ditunggui oleh orang tuanya atau oleh ibunya. Kira-kira contoh tanggung jawab kepada diri sendiri itu bagaimana? Contoh tanggung jawab pada diri sendiri yaitu belajar yang giat. Jadi kita itu harus belajar yang giat, utamanya pelajar seperti kalian. Belajar harus sungguh-sungguh, meskipun tidak ada PR, setiap hari harus belajar. Tidak boleh belajarnya itu kalau hanya ada PR saja, atau kalau hanya akan ulangan atau akan ujian saja, itu tidak boleh. Kalau kalian belajarnya itu hanya kalau ada PR atau kalau hanya akan ujian saja, berarti kalian itu tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri. Agar kita nanti disebut orang yang tanggung jawab kepada diri sendiri, maka setiap hari baik ada PR ataupun tidak, kita harus belajar dengan giat. Kemudian jenis tanggung jawab yang nomor 3 yaitu tanggung jawab kepada orang tua. Siapa orang tua kita? Orang tua kita ya ayah dan ibu kita. Gambarnya seperti ini. Ini ada dua orang anak, kemudian ini ada ibunya. Kira-kira contoh tanggung jawab pada orang tua itu bagaimana? Kalau kita lihat dari gambar itu. Ada yang bisa mungkin? Oke, contohnya adalah taat, patuh, dan sopan kepada orang tua. Kepada orang tua kita harus taat, kepada orang tua kita harus patuh, dan jika kita berbicara kepada orang tua harus berbicara dengan sopan. Tuh, nomor 3 tanggung jawab kepada orang tua. Selanjutnya jenis tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Gambarnya seperti ini. Ini gambar bagaimana? Ini dua orang ini sedang membuang sampah di tempat sampah. Kemudian dua orang ini juga seperti itu, membuang sampah di tempat sampah. Lah, kira-kira tanggung jawab terhadap lingkungan itu contohnya bagaimana? Kalau kita lihat gambar tersebut. Contohnya,
Tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu membersihkan lingkungan. Caranya membersihkan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita itu mempunyai sampah apapun itu, kita tidak boleh membuangnya di sembarang tempat. Harus dibuang di tempat yang sudah disediakan, alias harus dibuang di tempat sampah. Itu adalah jenis tanggung jawab yang keempat. Nah, sekarang ciri-ciri tanggung jawab. Jadi ciri-ciri orang yang tanggung jawab itu bagaimana? Ciri-cirinya ada di bawah ini. Jadi kalian termasuk orang yang bertanggung jawab atau tidak, tinggal sesuai dengan yang akan saya sebutkan di bawah ini atau tidak. Kalau sesuai, berarti kalian sudah termasuk orang yang tanggung jawab. Kalau belum sesuai, berarti kalian juga masih belum termasuk orang yang bertanggung jawab. Ciri yang pertama, selalu melaksanakan perbuatan yang berguna. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu harus berguna. Jangan melakukan perbuatan yang sekira itu tidak berguna. Misalnya nongkrong di depan rumah, diam saja nongkrong di depan rumah, tidak melakukan apa-apa. Itu perbuatan yang tidak berguna. Jadi kita jangan hanya nongkrong saja di depan rumah, tapi ya ketika kita senggang, kita mungkin membantu orang tua, mungkin kita belajar dan lain sebagainya. Yang penting lakukan semua perbuatan yang berguna. Kemudian ciri tanggung jawab yang kedua yaitu rajin belajar, bekerja, dan beribadah. Contoh rajin belajar berarti setiap hari belajar. Contoh rajin bekerja, setiap hari membantu orang tua, baik itu mungkin mencuci piring atau menyapu dan lain sebagainya. Rajin beribadah berarti sholatnya juga tertib 5 waktu, tidak bolong-bolong, sholatnya juga tidak terlambat. Itu berarti rajin ibadah. Kemudian ciri yang ketiga yaitu senang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kita harus senang menjalankan perintah Allah dan semua perbuatan dosa harus kita tinggalkan. Ketika kita sudah bisa melakukan itu, kita sudah termasuk orang yang bertanggung jawab. Kemudian ciri yang keempat, berlaku amanah dan dapat dipercaya. Jadi kita itu harus bisa dipercaya ketika kita menjalankan tugas. Harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar orang yang memberikan tugas kepada kita itu percaya kepada kita. Itu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang coba apa saja tanggung jawab seorang siswa? Ada yang tahu? Oke, di sini akan kita bahas tanggung jawab siswa, termasuk kalian, karena kalian siswa itu berarti termasuk tanggung jawabnya kalian. Yang pertama adalah tentu belajar dengan rajin. Karena apa? Seorang siswa itu tugasnya yang paling utama adalah belajar. Belajar yang rajin itu seperti tadi, bahwa ada PR ataupun tidak harus tetap belajar. Tanggung jawab siswa yang kedua yaitu datang ke sekolah tepat waktu alias tidak terlambat. Jika masuknya itu jam 7, berarti sampai di sekolah paling lambat itu jam 7 kurang 10. Itu berarti datang ke sekolah tepat waktu. Terus bentuk tanggung jawab siswa yang nomor 3 yaitu melakukan piket sekolah. Piket sekolah itu biasanya kan kita digilir untuk piket, ya, membersihkan halaman, kemudian membersihkan ruangan kelas, menata buku, menghapus papan tulis dan lain sebagainya. Itu kita melaksanakan tugas piket dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan tanggung jawab seorang siswa. Yang keempat, mengerjakan PR dengan baik dan tepat waktu. Nah, ini jika ada PR, pekerjaan rumah, itu jangan dikerjakan di sekolahan, tapi mengerjakannya juga di rumah. Terus, mengerjakannya juga harus tepat waktu. Misalnya dikumpulkan hari Senin, berarti ya sebelum hari Senin, PR-nya sudah
harus selesai. Itu. Kemudian tanggung jawab siswa yang berikutnya adalah menjaga kebersihan sekolah. Ingat, sekolah itu merupakan rumah kalian yang kedua. Jadi kalian harus menganggap sekolah itu sama seperti rumah kalian. Termasuk kita harus menjaga kebersihan sekolah. Jika kita menemukan sampah yang berserakan mungkin, maka kita memungutinya dan sebagainya. Kemudian untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, setiap orang itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Setiap orang ya, tanpa terkecuali, agar tercipta kehidupan yang tentram. Kesimpulan yang kedua, di antara jenis tanggung jawab adalah tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang tua, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kesimpulan yang ketiga, di antara tanggung jawab seorang pelajar itu adalah belajar yang rajin. Oke ya? Oke, sekian keterangan pada kali ini. Insya Allah akan kita sambung pada minggu depan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.